Wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thumma salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. إخواني وأخواتي في الله رحمني الله وإياكم. Insyaallah al-yawm al-lailah malam ini kita akan masuki aslan ya, satu usul setelah kemarin disebutkan al-usul ats-tsalatsah secara mujmalah, secara umum, secara general ya. Dan itulah yang ditanyakan di dalam kubur ya. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Riwayat Muslim. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Rabbana itu adalah Rabb ya. Ma'rifatul Rabb. Amanna agama kita, ad-din bima anzalta wattaba'na ar-rasul ya. Ma'rifatu nabihi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita singgung kemarin, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Qala ta'ala wa ma khalaqul jinna wal ins illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ay yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Kita diperintahkan untuk beribadah dan kita tidak bisa beribadah dengan benar kecuali bi ma'rifati al-ma'bud, itu Allah Subhanahu wa taala. Bi ma'rifati al-ibadah, dengan mengetahui ibadah tersebut ya. Dan bima'rifati al-muballigh, bima'rifati al-mursil Allah Subhanahu wa taala, bima'rifati ar-risalah din al-Islam, wa bima'rifati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini bukan datang dari beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya. Al-usul ats-tsalatsah ini diambil dari ayat Al-Quran, dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan apa yang ditetapkan oleh orang-orang Mu'tazilah tentang al-usul al-khamsah. Orang-orang Mu'tazilah memiliki al-usul al-khamsah, lima pokok. Yang itu datang dari mana? Datang dari akal mereka, datang dari kantong mereka. Tidak diambil dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan bertentangan dengan ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 5 pokok mereka al-usul al-khamsah indal Mu'tazilah ya, yaitu tauhid, al-adl, al-wa'du wal wa'id, wal amru bil ma'ruf, wal manzilah bainal manzilatain. Tetapi maknanya pun tidak sebagaimana yang ada di dalam benak kita. Tauhid ya, mereka tafsirkan dengan nafyus sifat ya, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pokok-pokok yang mereka yakini tersebut adalah pokok-pokok yang menyimpang. Maka alhamdulillah ya, kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan ya untuk mengenal agama yang benar. Kita belajari akidah yang benar. Nah, man saya qara
Syekh man Syekh Zidan atau Syekh Ahmad Raudi Anu Ustaz, man bismillah. awalan na'am Syekh Zidan tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu al-mujaddid asy-syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, al-aslul awwalu fa idza qila laka man rabbuka faqul rabbiyallahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwahu, wad dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Yang apa syarahnya? Qala asy-syarih Syekh Abdul Muhsin al-Musannifu rahimahullahu fi tafsili hadhihi al-usuli thalathati aslan. Al-aslul awwalu ma'rifatul abdi rabbahu faqala laka fa idza su'ilta wa qila laka man rabbuka ay man ma'buduka wa khaliquka wa raziquka alladhi laysa laka ma'budun siwahu faqul lahu rabbi ma'budi huwallahu la a'budu illa iyyahu wa la asrifu syai'an min anwa'il ibadati li ghairihi fala arka'u wa la anharu wa la anzaru wa la atufu illa lillahi kaifa akfaru bihi wa a'budu ghairahu Akfuru bihi nah kaifa akfuru bihi wa a'budu ghairahu wa huwa alladhi awjadani minal adami wa rabbani bin ni'amidh zahirati wal batinati wa farraja kurubi wa agdaqa alayya ni'ma wa asbagha alayya al khairati. Qala subhanahu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bal wa rabba jami'al alamina bin ni'amihi wa agdaqa alaihim jazilal alaihi. Qala subhanahu wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa rabbu huwa al-murabbi al-khaliqur raziqun nasirul hadi wa hadal ismu ahaqqu bismil isti'anati wal mas'alati wa qad madin 'alal insani wa qad madha qad madha 'alal insan duhuri lam yakun fiha syai'an madhkuran. Qala ta'ala hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura ay mawjudan bal kana ma'duman ghayra mawjudin thumma awjadahu Allahu minal 'adami wa razaqahu ni'ama liya'budahu wahdahu wa huwa ma'budi alladhi asrifu ilaihi jami'ul anwa'il ibadati wa laysa li ma'budun siwahu atadhallalu lahu aw asrifu lahu syai'an minal ibadati fakafa bi rabbi ma'budan fahuwal mustahiqqu lil ibadati. Nah, insyaallah Syekh. Dan ini pokok yang pertama. Dalam hal ditanyakan kepada engkau man rabbuk, apa Rabb itu al-ma'bud, yang disembah, al-khaliq, zat yang menciptakan, ar-razik yang memberikan rezeki. Yang tidak ada yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah Rabbi, yang aku sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah aku berikan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah. Tidaklah aku rukuk, tidaklah aku menyembelih, bernazar,
bertawaf kecuali karena Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ceritanya seorang kufur atau menyembah selain Allah, padahal Allah itu yang menjadikan dia ada di dunia ini, memberikan kepadanya nikmat yang zahir, yang batin, mengentaskan dia dari kesulitan-kesulitan, mencurahkan nikmat-nikmatnya, menyempurnakan kebaikan-kebaikan. Maka Allah Ta'ala katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian hendak menghitung nikmat Allah, kalian tak akan bisa menghitungnya. Karena teramat banyak. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan tersebut kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Allah Ta'ala katakan, "Dabatin fil ard illa 'alallahi rizquha." Tidak ada yang mewajibkan atas Allah. Allah mewajibkan atas dirinya ini tauqidan, sebagai bentuk penguat, penekanan bahwa Allah menjaminnya, bahwa Allah akan memenuhi janjinya. Allah akan memberikan kepada mereka rezeki. Burung-burung yang tiap pagi keluar, ya, hewan-hewan yang lainnya, Allah berikan kepada mereka rezeki. Tidak ada yang Allah telantarkan. Dan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ar-Rabb yaitu Al-Murabbi, Al-Khaliq, Ar-Razik, An-Nasir, Al-Hadi. Dan nama ini adalah nama yang hakku bismil isti'anati wal mas'alah. Kita meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dengan apa? Apakah kita ucapkan khaliqona, razikona. Doa-doa tersebut diawali dengan Rabbana, ya kan? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbi habli minas solihin. Diawali dengan kata nama Allah Subhanahu wa taala. Dan telah berlalu zaman, masa manusia belumlah ada. Ataupun kita belum ada. Berlalu ribuan tahun kita belum ada di muka bumi ini. Nanti pun juga demikian, kita tidak tahu sepeninggal kita itu berapa ratus tahun, berapa ribu tahun, dan kita itu tidak ada. Karena sudah menjadi tanah. Allah Ta'ala katakan, hal ata'ala sanihinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah berlalu atas manusia zaman itu, dia bukan sesuatu yang disebut, dia belumlah ada. Kemudian Allah Allah jadikan dia hidup, ya, lahir, Allah berikan kepadanya semenjak ia di dalam perut ibunya. Semenjak janin Allah Ta'ala berikan kepada rezeki. Kemudian keluar ke alam dunia ini, Allah berikan kepadanya rezeki. Agar apa? Liya'budahu wahdahu. Agar beribadah kepada Allah semata. Fakafa bi rabbi ma'budan fahuwal mustahiq lil ibadah. Maka cukuplah Allah sebagai Rabbku, Allah yang aku sembah. Karena hanya Allah lah yang pantas untuk diibadahi. Naam. Wasil syahid. والدليل على أن الله هو الرب المنعم وحده قوله تعالى في أول آية في كتابه العظيم الحمد وهو الثناء على المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه والألف واللام في الحمد للاستغراق جميع المحامد لله المألوه المعبود بحق فجميع المحامد له لا لغيره
Rabbi wa khaliqi wa rizqi wa maliki wa mudabbiri jami'i al-'alamin insin wa Al-alamin. al-'alamina min insin wa jinnin wa malaikatin wa ghairihim. Qala musannif wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dzalikal alami wa kullu ma siwallahi mimma fil kauni minal jinni wal insi wal jibali wal asjari fa wallahu huwal khaliqu wa summiyal alamu alaman li'annahu alamatun ala khaliqihi wa mujidihi wa malikihi wa ana wa anta wa jami'ul khaliqi wahidun min jumlati dzalikal Wa jami'ul khalqi. wa jami'ul khalqi wahidun min jumlati dzalikal alami wa tilkal makhluqatil azimati wa kulluna tilka al-makhluqatu atau al-makhluqati? Makhluqatu Ustaz. Nah. Wa tilkal makhluqatul azimatu wa kulluna muhtajuna ila Allahi fi qada'i hajatina fi kurubatina fahuwal mutafarridu bil khalqi war rizqi wat tadbir wa huwal mustahiqqu bi an yu'bada wahdahu duna man siwahu wa hadha madlulun kalimatul ikhlasi. Naam. Dalil al-asl al-awwal yaitu qaulu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. As-sana, pujian ya, atas yang dipuji disertai dengan kecintaan, penghormatan dan pengagungan. Ini maksud daripada alhamdu. Dan al di situ lil istighraq. Yashmal jami' al-afrad. Mencakup seluruh elemen-elemennya, seluruh pujian. Maka ketika ditimpa musibah pun seseorang memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Pastilah ada hikmahnya. Bahkan nikmat alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Dialah Allah yang dipuji ya, dalam segala situasi dan kondisi. Jami'ul mahamid lahu la ghairi. Segala pujian itu milik Allah, tidak untuk yang selainnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kal alamin ya alam manusia, alam jin, alam malaikat. Yang selain Allah itu adalah alam. Mengapa dinamakan dengan alam? Karena menunjukkan atas penciptanya yang menjadikan dia ada, rajanya. Dinamakan dengan alam karena menunjukkan akan zat yang menciptakannya. Bila mana kita melihat makhluk Allah Subhanahu wa taala itu mengingatkan kita pada Al-Khaliq, zat yang menciptakan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mau merenung ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut, dia merenungkan Allah hujan ya, merenungkan apa itu hewan kata, bahkan yang demikian kecil lagi yang ada sekarang virus ya, itu menunjukkan akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha menciptakan, Allah maha kuasa. Maka sangatlah bodoh ya orang yang tidak mengimani adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang waliyadzubillah mulai banyak ya orang-orang mulhidin, orang-orang ateis yang karena
kesombongan, tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Al-Mutafarrid, yang esa dalam penciptaan, dalam pemberian rezeki, dalam mengatur alam semesta. Maka daripada itu, yang berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka-mereka yang waliyadzubillah terjatuh ke dalam kesyirikannya, tauhid uluhiyahnya rusak, ya karena tidak mengerti betul tentang tauhid rububiyah. Tidak mengerti betul, tidak memberikan haknya pada tauhid rububiyah tersebut. Tidak memberikan hak rububiyah Allah sebagaimana mesti. Nah, hasil mungkin sampai Naam, Ustaz. setengah 9 ya sensitif. Naam, Ustaz. فَإِذَا قِيلَ لَكَ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ فَإِذَا سُئِلْتَ وَقِيلَ لَكَ بِمَا بِأَيِّ شَيْءٍ عَرَفْتَ بِهِ رَبَّكَ وَخَالِقَكَ الَّذِي تَعْبُدُهُ فَقُلْ لَهُ عَرَفْتُهُ بِآيَاتِهِ أَيْ عَلَامَاتِهِ دلائله التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية عرفته بمخلوقاته الباهرة التي أوجدها بعد العدم وجعلها دالة عليه فكل شيء في الكون وإن دق فهو دال على وحدانيته تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها على كل شيء ما خلا الله باطل وتفكر في الكون يزيد الإيمان ويعلق القلب بالله قال ابن القيم رحمه الله أحسن ما أنفقت فيه الأنفس وأحسن ما أنفقت فيه الأنفس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته. Bila mana ditanyakan kepada engkau bima arafta rabbaka, bima itu bi ayyi syai'in, dengan apa kau mengetahui Rabbmu, yaitu dengan ayat-ayatnya, dengan makhluk-makhluknya. Ayat yang kita ketahui ada ayat syar'iyah, nas-nas itu ya, ayat-ayat Al-Qur'an Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ayat syar'iyah atau ayat kauniyah. Kauniyah ini ya alam, makhluk. Jadi makhluk di sini adalah ataf khas alal am. Ayat di sini lebih umum, a'am, karena melingkupi pula ayat kauniyah yang berisi di dalamnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat dan makhluk. Dan itu menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in fil kaun, setiap sesuatu di alam ini, walaupun demikian kecil ya, semut ya, setelah kita singgung virus, itu demikian kecil sampai tak terlihat oleh mata, itu menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam syair ya, ta'ammal sutural kainati fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Perhatikanlah susunan konsep alam, sesungguhnya ada dari Al-Malik Al-A'la Allah Subhanahu wa taala risalah.
Kalau engkau perhatikan susunan alam itu, maka ada risalah, surat minal malikil a'la dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah membuat khatta, khututan ya, garis ya, telah membuat garis, alur di dalamnya. Andai engkau renungkan alur tersebut, garis tersebut, kejadian-kejadian seseorang merenung ya, yang zalim pastilah akan dibalas. Ini seperti itu sunnatullah. Orang-orang yang berbicara yang hak kemudian dimusuhi, ini sunnatullah. Ala kullu syai'in ma khalallah batilu. Yang selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil. Yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan lenyap. Yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang tidak karena Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan lenyap. Yang tersisa adalah apa yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram. Maka memikirkan, merenungi alam ini menambah keimanan dan menautkan hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat orang-orang yang beriman, ya kan? Di mana dalam akhir surat Ali Imran itu qala ta'ala inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak wa qina 'adzabannar wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka memikirkan di dalam penciptaan langit dan bumi. Ada semut di lantai ke-30, ya, di lantai 40. Bagaimana usahanya dia merenung, ya, merenungi makhluk Allah Subhanahu wa taala tersebut. Rabbuna alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Allah yang memberikan rupa kepada ciptaannya tersebut dan Allah memberikan petunjuk. Tidak kemudian Allah ciptakan dan tinggalkan, tapi Allah berikan kepada binatang-binatang tersebut insting yang mereka miliki. Itu semuanya menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dan sebaik-baik nafas itu dibelanjakan, digunakan adalah merenungi ayat-ayat Allah dan keajaiban ciptaannya. Wal intiqal minha, hingga kemudian dia pun berpindah dari keterpautan hati dan juga tekad, tidak kemudian terikat dengan makhluk-makhluk Allah. Hal-hal tersebut sejatinya seharusnya mengingatkan dia kepada zat yang maha menciptakan. Tidak kemudian malah terpaut, malah terikat dengan ciptaan Allah. Ada orang yang baik sama kita, teman kita, mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menjadikan orang tersebut dekat dengan kita, baik dengan kita. Harusnya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak malah orang fulan tersebut melupakan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin sampai situ ya, Syekh Zidan ya, sudah. Syukran Ustaz. Nah, sudah nisfu sa'ah, sudah setengah jam. Nah, jazakallah khair Syekh Zidan wa gantian. Iya. Syekh Ahmad Robi. نعم أستاذ. قال المصنف رحمه الله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. قال الشارح حفظه الله
ومن أعظم الآيات المشاهدة بالأبصار مشاهدة بالأبصار الدالة على وحدانيته الليل إذا أقبل والنهار إذا أدبر وعدم اجتماعهما في زمن واحد بل كل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا لا يفصل بينهما شيء هذا يقبل وذاك يدبر وهما يتعاقبان علينا تسخيرا لنا ومن الآيات البارحة الدالة على وحدانية الله وتدبيره الشمس المشرقة وهي سراج الكون والقمر مضيء في الدهماء الآيتان تجريان على مسار دقيق لم ير الخلق له نظير وهذه تشرق وذاك يغرب ووقفوا أمام سيرهما مندهشين جري منظم وسير متقن لا يتقدم ولا يتأخر ولا يدرك أحدهما الآخر قال الله سبحانه وتعالى لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون ولا يتغير مسار أحدهما إلى غير ما قدر الله ذلك تقدير العزيز العليم وهذه الشمس على كبر حجمها إذا قربت تسجد تحت العرش قال أبو ذر رضي الله عنه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس قلت الله ورسوله أعلم قال فإنما تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم رواه البخاري وتستأذن ربها في الإشراق مرة أخرى قال أبو ذر رضي الله عنه دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه قال قلت الله ورسوله أعلم قال فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها رواه البخاري وفي الآخرة نقور وتجمع قال ابن نقور وتجمع قال ابن جابر الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى إذا الشمس كورت أي جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. Min a'zam ayatillah al-kauniyah al-musyahadah bil absar. Ayat Allah ya, yang berupa alam ini yang demikian agung yang bisa disaksikan dengan indera penglihatan dengan mata. Min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Yang pertama disebutkan adalah al-lail, bila mana datang siang, bila mana dia pergi, tidak terkumpul di dalam satu
satu waktu, siang dan malam. Semuanya saling mengikuti, tidak ada sela ya. Siang pergi datanglah malam, malam pergi datanglah siang. Dan termasuk rahmat Allah kelembutannya tidak menjadikan malam itu mendadak ataupun siang datang secara mendadak tapi perlahan. Termasuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala yang tiap hari kita merasakannya. Bayangkan kalau tiba-tiba habis subuh langsung seperti jam 12 atau maghrib itu langsung seperti jam 12. Bagaimana kehidupan manusia? Sudah gelap gulita ini baru mau pulang kerja. Wa huma yata'aqabani alaina, dan mereka senantiasa berkelanjutan, saling berburu, saling mengikuti antara siang dan malam tersebut. Ini adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala yang bisa kita saksikan setiap hari. Dan demikian pula asyams, ya, matahari, yang mana merupakan sirajul kaun, lentera alam, pelita manfaatnya, ya, demikian besarnya, padahal demikian jauh. Bagaimana manusia akan lelah tentunya kalau tidak ada matahari. Matahari ini seluruh bumi, ya kan? Manusia menerangi satu desa saja, ya, kesulitan, satu kabupaten apalagi. Ini seluruh bumi. Demikian juga bulan yang bercahaya di tengah kegelapan malam. Dua ayat yang berjalan di masar, di garis edarnya, di rutenya, dakik secara detail. Mereka memiliki garis edar. Allah Maha mampu, ya kan, untuk katakanlah menjadikan gerhana itu setiap bulan ada. Tapi hikmah Allah, ya, tidak menjadikan gerhana tiap bulan karena garis edarnya tidak bersinggungan persis, ya. Semuanya adalah hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jaryun munazzam sayrun mutqan la yataqaddam wa la yata'akhkhar. Tidak terlambat. Jam 12 kita ketahui posisi matahari, ya kan? Dengan pergerakan matahari tersebut kita mengetahui waktu-waktu sholat. Dengan pergerakan bulan besar kecilnya bulan kita mengetahui tanggal-tanggal hari-hari. Qala ta'ala la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa la lailu sabiqun nahar wa kullun fi falak yasbahun. Dan semuanya itu di garis edarnya beredar. Yasbah seperti berenang, tidak jatuh. Wa la yataghayyar masar ahadima, tidak berubah rutenya tersebut. Dzalika taqdirul azizil alim, itu adalah ketetapan Zat yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Allah maha perkasa untuk menjadikan mereka tidak lagi bergerak atau bergerak tapi tidak sesuai dengan rutenya. Allah maha kuasa, Allah maha perkasa. Al-alim, Allah maha mengetahui terhadap yang maslahat bagi hamba-hambanya. Dan matahari ini bersamaan dengan wujudnya yang demikian besar, ya, yang kita ketahui berapa jaraknya, 150 juta kilometer, ya, kalau tidak salah, dari bumi ini. Tapi walaupun demikian, jaraknya demikian jauh, panasnya kita rasakan. Panasnya kita rasakan. Sinarnya kita butuhkan. Apalagi sekarang ini, ya, banyak orang yang berjemur, ya kan. Demikian membutuhkan
zat yang terkandung dalam sinar matahari tersebut. Kalau ada negara, bangsa yang ingin membuat matahari, ya kita tidak tahu. Nanti mataharinya bersinar, tapi nggak tahu apa zat yang terkandung di dalamnya. Waliyadzubillah, kalau ternyata malah mengandung racun, atau malah waliyadzubillah membinasakan. Dan ternyata matahari tersebut, walaupun demikian besar, bila mana dia terbenam, dia itu ketika di bawah arsy, dia itu bersujud. Bagaimana sujudnya? Ya kita tidak tahu. Sujudnya manusia dalam sholat ya kita tahu. Tapi sujudnya matahari, ya kita tidak tahu bagaimana hakikatnya. Kita mengimani bahwasanya matahari di bawah arsy itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak mengetahui hakikatnya. Ini sebagaimana yang dikatakan Abu Dzar, adalah aku bersama Nabi SAW di dalam masjid ketika matahari terbenam. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Dzar, kemanakah matahari ini terbenam? Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Maka beliau SAW mengatakan, dia itu pergi hingga bersujud di bawah arsy. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa syamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan ada bacaan yang lain yaitu la mustaqar laha. Matahari itu enggak berhenti dari dulu, ya, ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, dari dulu berjalan terus. Berjalan terus. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia meminta izin kepada Rabb-nya untuk terbit. Ya, sekali lagi, Abu Dzar mengatakan, tadi ya, benar Rasulullah SAW mengatakan, fa'inna tadhab tasta'dhin fi sujud fayu'dhan laha. Dia pergi meminta izin untuk bersujud dan diizinkan untuk sujud. Dan bisa jadi nanti ya, bahkan nanti akan dikatakan kepadanya, irji'i min haitsu ji'ti. Kembalilah engkau dari mana engkau datang. Dari barat. Terbit dari arah barat. Fatatlu min maghribiha. Maka kemudian dia terbit dari arah barat. Allah Maha mampu menjadikan matahari, alhamdulillah, masih terbit terus setiap hari dari arah timur. Allah Maha mampu menjadikan dia terbit dari arah barat nanti mendekati hari kiamat, dan Allah Maha mampu untuk menghilangkan matahari tersebut. Dan di akhirat matahari tersebut tukawwar wa tujamma, digulung, dikumpulkan. Itulah yang dikatakan Ibnu Jarir At-Tabari terhadap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza syamsu kuwirat, yaitu dikumpulkan sebagiannya kepada sebagian yang lain. Tsumma luffat, kemudian disatukan ya, dan dilemparkan. Bila mana hal tersebut dilakukan, maka dia tidaklah bersinar lagi. Nah, wasil Syekh Ahmad Fadl. Wa min makhluqatihi al-'azimatu as-samawati as-sab'u al-wasi'atu al-murtafi'atu wa man fihinna min al-kawakib al-zahirati wal ayati al-barihati. Qala musannif wal arduna as-sab'u wa imtidaduha wa sa'atun arja'iha wa sa'atu arja'iha wa taqdiru aqwatiha wa man fihinna minal jibali wal bihari wa asnaful makhluqati minal hayawanati wan nabatati wa sairul mawjudati wa ma bainahuma ay ma bainas samawati wal ardi minal hawa'i wa ghairihi wa ma bada lahum min sayrihim min mawtinin ila mawtinin fi jawwis sama'i wa ma dhahara lahum min
min manafi'a min naqali ma yatahaddatsuna bihi wa hum fi baladin wa ghairihim fi baladin ukhra fi baladin akhar. Fasubhanallahi rabbil arsyil azim. Fahariyun bikulli muslimin at-tafakkuru fi ayatillahi wa makhluqatihi. Qala Ibnu Juzayyin al-Maliki rahimahullah. Ibnu Juzay al-Maliki rahimahullah, at-tafakkuru huwa yanbu'u kulli halin wa maqamin. Faman tafakkuru fi uzmatillahi iktasabat fi azamatillahi iktasabat ta'zima wa man tafakkara fi qudratihi فمن تفكر في قدرته استفاد توكلا ومن تفكر في عذابه kenapa tafakkara ومن تفكر في عذابه استفاد الخوف ومن تفكر في رحمته الاستفاد الرجاء ومن تفكر في الموت ومن تفكر في الموت وما بعده استفاد قصر الأمل ومن تفكر في ذنوبه استد خوفه وصغرت عنده نفسه. Naam. Dan di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang agung yaitu as-samawatus sab', langit yang 7, yang luas, yang tinggi, dan apa-apa yang di dalamnya, planet-planet ya, al-kawakib, az-zahirat. Kemudian al-araduna sab', bumi yang 7 lapis ini. Imtidad, yaitu terhampar, yaitu demikian luas penjurunya. Dan Allah telah tentukan aqwataha. Wal ardu ba'da dzalika dahaha. Allah hamparkan dan Allah berikan di dalamnya, Allah simpan perbendaharaan, kebutuhan manusia. Makanan mereka ya. Apa-apa yang kemudian mereka bisa manfaatkan, barang-barang tambang, minyak bumi, untuk manusia. Dan apa-apa yang di dalamnya, gunung, laut, hewan-hewan, tumbuhan, kemudian hal-hal yang lainnya. Dan di antara keduanya, antara langit dan bumi, udara, mereka berpindah dari negeri ke negeri yang lain, di mana melewati udara, ya, ada pesawat. Kemudian ada mereka bisa saling berhubungan, saling berbicara di jalur tersebut. Manfaat-manfaatnya. Subhanallah rabbil arsyil azim. Maka sudahlah sepantasnya bagi seorang muslim untuk merenungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Entah merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Mentadabburinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Untuk apa? Untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Ya. Tapi manusia dewasa ini menjadikan bacaan itu tujuan terakhir, dan tujuan terakhirnya adalah seharusnya diamalkan, ya. Dibaca dengan benar, kemudian dihafalkan, dipahami maknanya, merujuk pada kitab-kitab tafsir, ditadaburi, kemudian diamalkan. Ibnu Juzay al-Maliki
bahwasanya tafakkur itu adalah sumber dari setiap kondisi dan keadaan, sikap. Ya. Barang siapa yang bertafakkur tentang keagungan Allah, maka dia akan mendapatkan, dia akan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang merenungi, bertafakkur kekuasaan Allah, kudrahnya, maka dia akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang bertafakkur merenungi azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan mendatangkan ketakutan. Bagaimana dalamnya neraka, ya kan? Demikian dalam bagaimana kapal bahtera bisa berjalan, ya kan? Karena tangisan penduduk neraka, waliyadzubillah, mereka menangis saking banyaknya tangisan mereka, air tersebut bahtera pun bisa berjalan, waliyadzubillah. Ayat yang demikian pedih, yang demikian syadid bagi penduduk neraka adalah fadzuku falan nazidakum illa azab. Azab Allah demikian pedih. Musibah-musibah di dunia ini menjadikan seseorang kuat, bahkan terbiasa, ya, yang terbiasa hidup keras, dia lambat laun terbiasa. Akan tapi waliyadzubillah di neraka mereka tidak akan pernah merasakan, oh sudah terbiasa, setiap hari sudah mendapatkan adab seperti itu, ya tidak. Bahkan malah semakin pedih, ya kan. Azab tersebut tidak menjadikan mereka terbiasa. Fadzuku falan nazidakum illa azab. Tidaklah ditambahkan kecuali azab yang semakin pedih, yang semakin menyiksa, waliyadzubillah. Maka bila mana seseorang merenungi hal tersebut akan mendatangkan khauf. Barang siapa yang merenungi rahmat Allah akan bisa mengambil roja. Allah Maha Mengampuni. Dia merenungi kisah pembunuh 100 jiwa, ya kan? Dia merenungi kisahnya. Oh, masih ada harapan bagiku untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya merenungi kematian, maka dia akan bisa mengambil faedah tidak panjang angan. Andai seseorang itu melihat perjalanan ajal, maka dia akan muak dengan angan-angannya. Angan-angannya masih tinggi. S2, S3, nanti punya rumah di sini, punya kendaraan tipe ini. Ya, itu semuanya adalah amal, angan-angan. Dan orang yang memikirkan kematian, dia tidak akan panjang angan. Ya. Setiap hari, kalau ajal itu diperlihatkan bagaimana ceritanya. Ya, tidak enak tidur, makan pun tidak enak. Karena ternyata setiap hari yang bertambah itu mendekatkan dirinya kepada kematian. Dan yang merenungi dosa, maka akan bertambahlah ketakutannya. Menambah semangat, giat dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosaku banyak. Kalau tidak memikirkan dosanya, dia akan ujub. Ya. Wasagurat indahu nafsu. Dan akhirnya dirinya pun merasa dirinya itu tidaklah ada apa-apanya. Dirinya kecil. Tidak sombong. Tidak ujub. Mungkin itu ya. Ini sudah jam 9 kurang 5 menit. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya. Jazakumullah khair Syekh Jidan wa kadzalika Syekh Ahmad Radhi ya. Mungkin sampai di situ dulu, tidak mengapa. Mungkin ada tambahan atau ada pertanyaan minal ikhwan wal akhwat. Mungkin bisa di chat atau langsung. Gimana suaranya? Alhamdulillah bisa dengar dengan jelas ya. Syekh Ahmad Radhi. Alhamdulillah. Insya Allah tidak ada pertanyaan ya. Bapak moderator, saya Diar.
Sepertinya cukup Ustaz, ya Ustaz. Naam. Alhamdulillah. Wa naqulu lakum jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Naktafi, kita cukupkan bihadzal qadar wa nakhtatim, kita tutup doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.